Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 27 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Polsek Banjar, Kabupaten Pandeglang gagalkan rencana aksi tawuran pelajar di Kabupaten Pandeglang. Pemkot Cilegon tanam bibit kelor untuk menurunkan angka stunting. Pemprov Banten akan berikan kemudahan dan keuntungan bagi investor yang membuka kawasan industri baru di Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polsek Banjar, Pandeglang berhasil menggagalkan rencana aksi tawuran antar pelajar di Pandeglang. Jajaran Polsek Pandeglang bergerak cepat setelah mendapatkan laporan dari warga Kampung Kaduhejo, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, yang menjadi titik lokasi rencana tawuran tersebut. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Jajaran Polsek Banjar telah menggagalkan rencana aksi tawuran antar pelajar SMK di Kabupaten Pandeglang. Aksi tawuran antar pelajar digagalkan jajaran Polsek Pandeglang setelah bergerak cepat mendapatkan laporan dari warga Kampung Kaduhejo, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Kapolsek Banjar, IPTU Dadan mengatakan bahwa titik lokasi tawuran di Kampung Kaduhejo, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat akan adanya aksi tawuran pelajar di Kampung Kaduhejo, namun berhasil digagalkan oleh anggota dan masyarakat. Ungkap Dadan saat ditemui pada hari Senin 26 Juni 2023. Dadan menambahkan, siswa SMK yang hendak tawuran yakni siswa SMK 2 Pandeglang dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang. Kemudian untuk siswa lawan sementara ini belum diketahui karena langsung kabur saat hendak ditangkap oleh anggota. Dalam kegiatan ini pihaknya berhasil mengamankan 29 orang, sebanyak 27 siswa dari SMK 2 Pandeglang dan 2 orang siswa SMK 4 Pandeglang dari Kecamatan Bojong. Dari hasil pemeriksaan terhadap siswa tidak ditemukan adanya senjata tajam. Namun, saat diperiksa, para siswa yang diamankan tersebut menuturkan bahwa yang membawa sajam adalah dari pihak lawan, yaitu berupa celurit. Proses selanjutnya, sebanyak 29 siswa akan dilakukan pemeriksaan satu persatu. Selanjutnya, akan dilakukan pemanggilan orang tua atau gurunya. Kapolsek menjelaskan bahwa para pelajar yang hendak tawuran berjumlah 29 orang sebelumnya telah diamankan di kantor Desa Sukasari. Kemudian digelandang ke kantor Polsek Banjar untuk menjalani pemeriksaan satu persatu sebelum dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon terus berupaya dengan serius untuk menurunkan angka stunting di Kota Cilegon. Berbagai program pun dilakukan, salah satunya dengan menanam bibit pohon kelor bersama dengan kelompok wanita tani di Kelurahan Taman Baru, Kota Cilegon. Pohon kelor diyakini memiliki banyak vitamin yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon serius menangani angka stunting atau gagal tumbuh. Berbagai program terus dilakukan, salah satunya menanam bibit pohon kelor yang dilakukan Pemkot Cilegon bersama binaan kelompok wanita tani di Kelurahan Taman Baru. Pohon kelor dinilai memiliki banyak vitamin bagi anak. Heldi menjelaskan, pohon kelor memiliki banyak manfaat sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya menurunkan angka stunting. Heldi menjelaskan, pihaknya juga menargetkan agar angka stunting bisa turun di Kota Cilegon. Bahkan, ke depan diupayakan tidak ada lagi anak stunting di Kota Cilegon.
Berdasarkan data, anak mengalami stunting di Kota Cilegon sebanyak 1.293 anak pada tahun 2022. Namun, jumlah anak stunting itu diklaim mengalami penurunan di hampir semua kelurahan. Sementara itu, PJ Gubernur Al-Muktabar yang hadir dalam acara mengaku bangga terhadap inisiasi TPPKK yang menjadi garda terdepan sampai lini rumah tangga. Dijelaskan Al-Muktabar, kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan untuk mengurangi angka stunting sampai kepada menjalankan penanaman kelor. Ditegaskan Al-Muktabar, selain adanya penanaman 1.000 pohon kelor, akan ada Festival Anak Banten Sehat, Cerdas, dan Ceria. Al-Muktabar berharap kegiatan tersebut dapat berkembang sampai lini bisnis. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pembukaan kawasan industri baru di Provinsi Banten dinilai tepat karena akan memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi para investor. Hal itu disampaikan pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar saat meresmikan kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pembukaan kawasan industri baru di Provinsi Banten merupakan pilihan tepat karena akan banyak kemudahan dan keuntungan yang didapatkan oleh investor. Hal ini disampaikan pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar saat meresmikan kawasan industri terpadu PT Sinar Teksindo Utama di Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang 23 Juni 2023. Saat ini, kondisi akses infrastruktur cukup memadai, seperti akses jalan utama, jalan tol, maupun bandara atau pelabuhan. Semuanya tersedia dan dalam kondisi yang baik. Al-Muktabar menegaskan calon investor akan mendapatkan berbagai kemudahan dan cepat dalam proses perizinan. Pemprov Banten sedang mendorong konsep self-improvement, di mana Pemda sesuai kewenangannya untuk menjadi daya dukung tenaga kerja dari sisi pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Dengan adanya kawasan industri terpadu ini, akan banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan ini bisa menjadi salah satu solusi menangani angka pengangguran di Provinsi Banten. General Manager PT Sinar Teksindo Utama, Rianti Fujianti, berharap dengan dukungan penuh dari Pemprov Banten, proses investasi berjalan dengan baik dan aman, sehingga investasi ini mempercepat pertumbuhan perekonomian pemerintah daerah. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.